Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sirah nabawiyah atau sejarah singkat tentang perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Perlu diketahui, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman atau Nabi terakhir yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan mukjizat Al-Quran sebagai petunjuk atau pedoman dalam menyiarkan, berdakwah, menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun gajah, yaitu 570 Masehi, hasil pernikahan dari ibunya Siti Aminah dan ayahnya Abdullah. Nabi Muhammad SAW memiliki perjalanan yang sangat-sangat menyita perhatian bagi umat Islam, bagaimana dia menyebarkan agama Islam. Ketika Muhammad dalam kandungan Siti Aminah ibunya baru berumur 3 bulan, ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Begitu besar cobaan yang diberikan kepada Muhammad. Setelah dilahirkan, baru berumur 6 tahun, ibunya Siti Aminah meninggal dunia. Kemudian setelah meninggal ibunya, dia diasuh oleh kakeknya. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Hanya berselang 2 tahun diasuh oleh kakeknya, dari umur 6 tahun sampai 8 tahun, maka meninggal kakeknya dan beralih lagi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini telah membesarkan Rasulullah Muhammad sampai beliau dewasa. Ketika berumur 8 tahun sampai 12 tahun, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, dia mengembala kambing atau domba. Kemudian ikut sambil berdagang dengan pamannya sampai berumur 25 tahun. Dia berdagang berumur 25 tahun, bertemulah dengan Siti Khadijah sebagai istri pertama Rasulullah yang kaya raya dan jujur, serta sejarah singkat mengatakan Rasulullah bertemu dengan Siti Khadijah dalam waktu yang sangat singkat, memberikan amanah kepada Rasulullah untuk berdagang. Karena kejujuran dan keikhlasannya, berkembang usaha Khadijah, maka tertarik kepada Rasulullah Muhammad SAW. Berumur 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah sebagai istri pertama. Kemudian singkat cerita, Nabi Muhammad seiring dengan pernikahannya yang pertama di usia 25, lanjut ke usia 40 tahun, maka Rasulullah Muhammad mendapatkan wahyu pertama sekaligus menjadi rahmatan lil alamin, diangkat sebagai Rasul oleh Allah ketika berusia 40 tahun dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diturunkan perintah itu kepada Rasulullah untuk segera berdakwah dan membaca Al-Quran, menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu dalam keadaan musyrik atau saling menyembah satu sama lain, dan harkat perempuan pada saat itu tidak ada harga dirinya. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama umur 40, Rasulullah rentang dari 40 ke 63. Itulah lama Al-Quran diturunkan kepada beliau secara berangsur-angsur atau bertahap-tahap.
sesuai dengan peristiwa yang terjadi di Mekah pada saat itu dan di Madinah. Makanya umur Rasulullah dari 40 ke 23 ke 63 selama 23 tahun merupakan lama Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dengan rincian 22 tahun 2 bulan 22 hari Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tepat berusia 63 tahun Rasulullah wafat, telah menemui ajalnya. Bertepatan juga pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Masehi. Demikian daripada apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait tentang sejarah singkat perjalanan Nabi Muhammad SAW sejak ia lahir sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada malaikatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.